Ya, sungguh senang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani. Thank you Ko Alvin buat kesempatannya untuk bisa melayani di GMS Samarinda. Ini pertama kalinya saya datang ke Samarinda. Ya, fun fact-nya nih ketiga kalinya saya di Kalimantan gitu ya. Waktu saya pertama kali datang di Samarinda saya cukup kaget karena saya dari Jakarta. Sekarang tinggal di Jakarta, waktu ke Samarinda ternyata jalannya lumayan bagi saya ya, lumayan naik turun gitu ya, karena jarang menjumpainya. Tapi kotanya sangat asri ya, sangat damai, tenang, tidak terlalu macet gitu ya. Kalau di Jakarta saya tiap hari macet, ketemu macet terus, tapi di sini enak, tenang, damai gitu ya. Jadi kotanya bagi saya merasa di rumah kalau saya di Samarinda. Ya, sebelum saya perkenalkan nama saya Yehuda Kenanya. Biasanya saya dipanggil Kenny ya, atau biasanya Kenny Kusmanto dipanggil Kenny. Hari ini saya melayani Tuhan sepenuh waktu, full timer di GMS Jakarta, dan di pengembalaan saya melayani Tuhan juga sebagai team leader untuk anak-anak muda yang ada di Tangerang. Ya, satu hal yang hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan untuk AOG Teens yang ada di Samarinda ya, mengenai soal komitmen. Ya, hari ini tema saya berjudul Unwavering Commitment. Ya, unwavering commitment itu artinya adalah komitmen yang teguh, komitmen yang tidak berubah, komitmen yang tidak mudah untuk gagal atau jatuh. Ya, saya mau tanya dulu, selama tahun lalu 2023, seberapa banyak yang resolusinya tercapai atau berhasil? Bisa angkat tangannya? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Angkat tangannya, entah itu resolusi pengembalaan, resolusi kehidupan, sekolah. Ada? Oke, beberapa. Yang tahun lalu punya resolusi tapi belum tercapai, bisa angkat tangannya? Yang mau kurus terus gak jadi gitu misalnya, ada? Coba angkat tangan. Ya, ada beberapa. Ya, yang tahun lalu lupa resolusinya apa, bisa angkat tangan? Ya, ada satu lagi. Gitu ya, gak apa-apa, it's okay. Kalau yang tahun lalu resolusinya berhasil, puji Tuhan. Ya, berarti Anda punya PR tahun ini, memiliki perencanaan yang jauh lebih matang. Ya, kalau tahun lalu Tuhan sudah sertai dengan keberhasilan, maka tahun ini harusnya Anda bisa bermimpi dan berkomitmen jauh lebih besar dari tahun lalu. Ya, untuk teman-teman AOG yang tahun lalu komitmennya belum tercapai, ya berarti, atau resolusinya belum tercapai, berarti kita punya tugas sama-sama. Apa itu? Untuk tahun ini benar-benar berkomitmen atau punya yang namanya perencanaan. Ya, baik teman-teman yang resolusinya berhasil tercapai atau bahkan belum tercapai, ya kita harus sama-sama mengerti bahwa kunci dari keberhasilan resolusi atau kunci dari keberhasilan tujuan yang kita inginkan itu komitmen. Nah, komitmen ini harus kita pegang, apalagi semasa muda. Kenapa kok komitmen itu penting semasa muda? Ya, coba kita baca di Alkitab dulu. Apa sih pentingnya komitmen bagi kita? Coba kita buka di Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, belum ketemu, saya kasih 10 detik lagi untuk cari. Atau di sini bisa? Oh, ada ya di LCD-nya. Oke, kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat ketiga dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal mengatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka apa yang menjadi rencanamu pasti akan terlaksana. Nah, kata serahkanlah perbuatanmu itu mungkin memiliki konteks yang kadang kita nggak tahu ukurannya apa. Serahkan perbuatan itu apa? Apakah kita kalau mau sekolah kita doa, atau kita mau melakukan aktivitas kita doa, menyerahkan tuh artinya apa? Nah, saya baca versi bahasa Inggrisnya, dan bahasa Inggrisnya jauh lebih menjelaskan soal arti dari Amsal ini. Coba buka Amsal 16 ayat 3 versi NIV-nya. Proverbs 16 verse 3. Ya, dikatakan commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ada kata commit to the Lord. Berarti ternyata menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan itu sama dengan komitmen.
Commit itu berarti memberikan diri kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan commit to the Lord whatever you do. Dalam semua hal yang Anda lakukan, Anda serahkan itu dalam tangan Tuhan. Dan bentuknya adalah komitmen. Ya, ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, ya itu bukan hanya sekedar begini. Kita doa dengan Tuhan, minta Tuhan tolong sertai aku hari ini dalam sekolahku, sertai dalam aktivitasku, sertai dalam CG ku, sertai dalam pelayananku. Ternyata bukan hanya sekedar sampai ke doa. Jadi menyerahkan perbuatan itu bukan sampai kepada titik doa, tapi sampai kepada titik komitmen. Oke, ketika aku sekolah untuk Tuhan. Ketika aku melayani, otomatis aku melayani untuk Tuhan. Ketika aku ketemu dengan segerombolan teman-temanku, maka aku akan pastikan hidupku ini memancarkan Tuhan. Itu namanya komitmen. Ya, satu kebenaran yang harus kita tahu bahwa ternyata komitmen itu mendatangkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau hidup kita ini disertai oleh Tuhan, mulailah pilih untuk komitmen dulu. Nanti beranjak kita nanti tambah dewasa, tambah gede, usia tambah bertambah, kita akan mempelajari bahwa ternyata komitmen itu sepenting itu. Saya mau iseng tanya, di sini ada yang sudah kerja? Oke, ini leadernya semua ya? Sudah kerja? Ya, Calvin pasti juga sudah kerja. Gitu, nanti penting tahu urgensinya komitmen. Apalagi waktu sudah kerja, saya sudah kerja juga. Gitu ya, saya menghargai betul soal komitmen. Saya tahu seberapa pentingnya kita ini berkomitmen. Kalau di dunia profesional nanti kalau teman-teman sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, pasti akan merasakan bagaimana orang di dunia saja menghargai kalau kita ini berkomitmen. Apalagi kita ini taat dan menghasilkan buah dalam komitmen kita, orang itu pasti menghargai. Ya, contoh misalnya kalau kita di bisnis atau kita jadi seorang karyawan misalnya, manajer dan lain sebagainya. Ketika kita ini komit, kita setia, kita taat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, orang itu pasti akan melihat. Atasan akan pasti melihat. Otomatis ketika kita dinilai, orang ini komitmen, orang ini menunjukkan progres yang baik, pasti kepercayaan itu akan menambah. Betul? Karena apa? Karena dilihat komitmennya, kesetiaannya. Orang di dunia saja bisa menghargai yang namanya komitmen, apalagi Tuhan. Komitmen itu keputusan hati kita. Komitmen itu tidak tergantung pada situasi. Bisa nggak kita ini berada dalam sebuah masalah yang besar dan tetap komitmen? Bisa. Komitmen itu tidak tergantung situasi hati atau situasi keadaan di sekitar kita. Kita bisa punya masalah yang besar, kita punya problem di sekeliling kita, tapi komitmen itu nggak boleh bergeser. Komitmen itu terus tetap harus ada, sekalipun kondisi di sekitar kita tidak mendukung kita untuk komitmen. Ada beberapa tantangan ketika kita ini mau komit. Ya, tadi misalnya ada beberapa yang tahun lalu belum berhasil, gitu ya, belum berhasil resolusinya. Ada beberapa tantangan yang hari ini kita hadapi yang bisa jadi itu menghalangi komitmen kita. Ya, saya dengan cepat aja ada 3 apa yang menghalangi kita untuk komitmen. Tantangannya apa saja? Yang pertama adalah masa lalu yang belum selesai. Mungkin Anda punya trauma, mungkin Anda punya masalah tertentu dalam keluarga yang menyebabkan akhirnya kalau kita komitmen kita jadi susah. Karena kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita trauma, punya pemikiran sehingga nggak berani untuk komit. Lalu yang kedua, kompromi dosa. Biasanya kompromi dosa ini yang paling sering kita hadapi. Aku mau rajin ke gereja tahun ini. Tiba-tiba seringkali kita diajak teman kita pergi jalan-jalan. Di hari Sabtu, jam 5 sore. Akhirnya apa? Kompromi, milih untuk jalan dengan teman-teman. Padahal Anda tahu prioritas utamamu adalah pergi ke gereja. Tapi Anda kompromi dengan itu, Anda pilih yang lain. Kompromi dengan dosa dan lain sebagainya. Ada hal-hal lain yang kita kompromikan bisa jadi di tahun 2023.
Yang itu menyebabkan komitmen atau resolusi kita jadi gagal. Yang kedua, kompromi dosa. Yang ketiga, tantangan dari komitmen adalah tujuan yang kurang jelas. Atau sama dengan akhirnya kita hilang arah. Ternyata tujuan yang kita bangun di awal tahun itu tidak terlalu jelas. Sehingga ketika kita mau komitmen, kita nggak tahu mau komitmen apa. Contoh, kita mau rajin ke gereja. Oke, rajin ke gereja. Tapi menurut saya tujuannya belum terlalu clear. Nah, rajin ke gerejanya buat apa? Nah, itu harus tahu. Why-nya harus diketahui. Nah, semasa muda kita harus tahu sampai pertanyaan kenapa. Ya, ada satu statement gitu ya. Kalau kamu mau benar-benar tahu alasanmu atau seberapa penting hal yang kamu lakukan, coba tanyakan pada dirimu pertanyaan kenapa 5 kali. Sebanyak 5 kali. Contoh, tahun ini saya mau komitmen, saya mau rajin ke gereja. Kenapa? Saya mau dekat dengan Tuhan. Kenapa kamu mau dekat dengan Tuhan? Oh, saya mau dipakai dengan Tuhan. Kenapa kamu dipakai sama Tuhan? Sampai 2 kali lagi. Sampai kamu menemukan jawaban yang absolut yang tidak bisa diubah. Tanyakan itu. Nah, seringkali kita tidak menanyakan diri kita, kenapa aku ini harus komitmen? Kita cuma kadang pengen, oh ya aku pengen tambah kurus. Gitu aja misalnya. Ya, pengen tambah kurus. Kenapa aku pengen tambah kurus? Supaya tambah ganteng, tambah cantik misalnya. Gitu ya. Atau tambah sehat. Kenapa? Nah, itu harus ditanyakan terus. Biasanya kita tidak menanyakan sehingga kita hilang arah. Dan itu menjadi tantangan kita dalam berkomitmen. Oleh karena itu memasuki tahun ini, pilihlah untuk memulai komitmenmu dengan Tuhan. Supaya apa? Tantangan-tantangan yang ada tadi tidak terjadi dalam hidupmu. Masalah boleh ada, tapi Tuhan tidak boleh berubah dalam hidupmu. Terus andalkan Tuhan. Ketika kita punya problem di tahun 2023, mungkin punya feeling atau trauma, perasaan-perasaan yang salah, perasaan yang mengganggu, jangan bawa koper lamamu ke tahun ini. Ingat, kompromi dosa, masa lalu, itu tidak akan membuatmu atau akan menghambatmu dalam komitmenmu. Jadi jangan bawa dosa lama, koper lamamu ke dalam tahun ini. Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar. Apa saja komitmen yang harus kita bangun? Ada 3 poin hari ini saya ingin sampaikan. 3 poin, 3 komitmen yang harus kita bangun sama-sama. Yang pertama, kehausan akan Tuhan harus bertambah. Saya percaya di tempat ini, ya secara kasaran ya, bisa jadi 90%, 95% sudah tahu Tuhan. Sudah kenal dengan Tuhan. Oh ya, kalau ditanya Tuhan itu siapa? Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan adalah my best friend, gitu ya. Tuhan adalah apa? Sesuai dengan jawaban masing-masing. Ya, tapi begini, di tahun ini kita harus semakin mengenal Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan harus bertambah. Saya bukan bilang kamu harus kenal Tuhan, bukan. Tapi pengenalanmu harus bertambah. Gitu ya. Saya ketika saya membaca Alkitab, saya menyembah Tuhan, semakin saya renungkan soal firman Tuhan, saya kadang merasa kok kayaknya saya ini selama ini saya tidak terlalu kenal dengan Tuhan ya. Maksudnya apa? Ternyata ada banyak hal yang belum saya selami. Banyak hal di dalam Alkitab, hikmat suara Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan yang belum saya sentuh, yang belum saya gapai. Sehingga selama ini saya mengira, oh saya ini sudah kenal dengan Tuhan. Saya ya beberapa cerita-cerita Alkitab saya hafal lah. Tapi ternyata hati Tuhanlah yang saya ini belum terlalu dekat atau belum kenal. Ada beberapa hikmat. Oleh karena itu buat teman-teman yang sudah kenal dengan Tuhan, ayo komit tahun ini pengenalanmu harus bertambah. Ya, harus bertambah. Coba kita lihat di Alkitab ada satu tokoh yang terus haus dengan Tuhan, namanya Daud. Coba kita buka di Mazmur 63 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 63 ayat 1 sampai yang kelima. Judulnya kerinduan kepada Allah. Saya bacakan ayat yang pertama. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku.
Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 1-5 ini menunjukkan kehausan kerinduan Daud akan Tuhan. Ya, coba kita baca per ayat. Ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Kalau orang yang cinta dengan Tuhan, tindakannya pasti nyata. Di sini saya mau tanya, di sini ada yang pernah jatuh cinta? Coba angkat tangan. Jatuh cinta? Wah, kok masih sedikit, apa dia nggak mau ngaku ini? Pasti semua pernah, at least pernah. Ya, kalau ada yang belum pernah, saya dorong rencanakanlah nanti untuk jatuh cinta. Ya, zaman sekarang, gitu ya. Sekarang nggak apa-apa, bukan salah ya untuk jatuh cinta, gitu ya. Rencanakanlah. Ya, ini kok jadi bahas jatuh cinta jadinya. Ya, pasti semua orang pernah merasakan cinta, at least gini, cinta dengan orang tua, bener ya. Nah, Daud bilang sama Tuhan begini, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jiwa Daud haus kepada Tuhan. Jiwa itu berarti apa? Perasaannya. Aduh, aku ini pingin terus mencari Tuhan. Lalu tapi Daud tambahkan, tubuhku rindu. Tubuh itu berarti apa? Fisik. Berarti rasa ingin dekat dengan Tuhan itu selalu Daud rasakan. Nah, komitmen kita di tahun ini, kalau kamu cinta dengan Tuhan, harusnya tindakanmu itu nyata. Berarti kalau kita bilang kita cinta Tuhan, berarti seharusnya ke gereja, ikut CG, melayani Tuhan, itu harusnya jadi yang kita utamakan. Kenapa? Karena jiwa kita haus. Kalau kehausan kita mau terus bertambah di hadapan Tuhan, pasti secara fisik, secara badan, secara tubuh pun pasti tidak bisa membohongi. Pasti kita pingin untuk terus dekat dengan Tuhan, pergi ke gereja dan lain sebagainya. Ya, saya kasih contoh, misalnya ya ini masih teens ya, misalnya kita ini suka dengan seseorang, tapi satu orang itu tinggalnya di mana misalnya, Bontang gitu misalnya, atau Sangatta gitu misalnya, agak jauh gitu misalnya. Berapa sih Bontang? 2 jam, 4 jam, 3 jam gitu ya misalnya. Lalu kita dapat kesempatan untuk bisa jalan bareng, ya pacaran misalnya. Lalu, oh yes, akhirnya ini ada kesempatan. Ya, dan misalnya yang cowok ditelepon ceweknya, hari ini aku free nih, ayo jalan. Nah, kalau cinta, menurut kita, si cowok ini akan pergi nggak jauh-jauh nemuin ceweknya? Ya pasti. Gitu. Kenapa? Karena cinta. Jauh-jauh misalnya naik motor gitu, misalnya jauh-jauh 3 jam ke Bontang demi ceweknya. Dan akhirnya jalan-jalan seharian sampai malam, pulang lagi ke Samarinda naik motor. Menurut saya dari contoh itu, laki-laki itu sangat-sangat cinta dengan ceweknya. Kenapa? Karena dia rela berkorban 3 jam naik motor ke Bontang, 3 jam lagi balik, belum macet gitu ya misalnya, nggak tahu macet nggak ya, misalnya gitu ya, balik lagi ke Samarinda. Tindakannya nyata. Nah, kalau kita cinta dengan Tuhan, apa tindakan nyatamu? Kalau Anda mengaku hari ini Anda cinta dengan Tuhan, apa tindakan nyatanya? Apakah Anda membaca Alkitab? Apakah Anda rajin ke ibadah? Apakah dengan sengaja Anda rajin membangun hubunganmu dengan Tuhan? Nah, disinilah titik di mana kehausanmu harus bertambah dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan kita cinta dengan Tuhan, maka tindakannya pun harus semakin nyata. Itu titik di mana kehausanmu bertambah akan Tuhan. Semakin rajin. Kalau misalnya kita ini, misalnya tadi saya bilang kita ini punya masalah, ya di masa lalu juga mungkin kita punya trauma, punya satu pengalaman yang kita ini nggak bisa lupakan. Lalu akhirnya jadi tahun ini kita merasa, aduh aku nih sulit haus sama Tuhan karena trauma dan masa lalu dan lain sebagainya.
Saya mau katakan bahwa masa lalu itu tidak menghentikanmu untuk mencari Tuhan. Kadang hal yang terberat, hal yang paling sulit untuk supaya kita mendekat dengan Tuhan adalah apa? Pemikiran kita sendiri. Kadang kita ini merasa, aduh aku ini nggak layak, aku ini susah dekat dengan Tuhan karena aku melakukan dosa dan lain sebagainya. Daud ini melakukan dosa yang luar biasa, bahkan salah satu dosa terbesar yang Daud lakukan itu terpampang dan tercatat di Alkitab. Semua kita tahu di sini. Tapi apakah dosa Daud menghentikan Daud dalam mencari Tuhan? Tidak. Nyatanya Mazmur 63 yang ditulis Daud ini, kalau kita baca 10 pasal sebelumnya, itu momen di mana Daud berdoa atau minta ampun sama Tuhan. Dan gak lama setelah itu akhirnya inilah tulisan Daud betapa Daud rindu sama Tuhan. Jadi ternyata masa lalunya itu tidak mengganggu kehausan Daud. Daud tahu bahwa aku ini memang salah, aku ini memang berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuniku sehingga aku bisa haus kembali kepada Tuhan. Aku bisa mencari Tuhan lagi dengan leluasa. Itu yang harus kita percayai hari ini. Kalau hari ini ada yang masih merasa, aduh aku ini gak bisa dekat sama Tuhan karena A, karena B, karena C dan lain sebagainya. Kayak Tuhan gak mengampuni dosaku. Hari saya mau katakan Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan mengasihimu. Masuk tahun yang baru, jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Apa yang keluargamu lakukan terhadapmu, apa yang engkau lakukan terhadap Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Makanya pilihlah komit tahun ini, ayo haus dengan Tuhan. Ya, Daud menjadi contoh bahwa di masa lalunya dia berantakan, padahal dia jadi raja. Dia melakukan dosa yang sangat besar, dia minta ampun, dia minta maaf, dan dia recommit di hadapan Tuhan. Yang terjadi apa? Justru Tuhan pakai dia luar biasa, Tuhan menyertai hidupnya. Amin. Jadi yang pertama, kehausan akan Tuhan harus bertambah. Yang kedua, komitmen yang harus dibangun adalah melayani menjadi prioritas hidup. Melayani menjadi prioritas hidup. Dalam kehidupan kita pasti punya prioritas. Ya, keluarga itu prioritas kita. Ya, bahkan diri kita sendiri kadang menjadi prioritas. Sekolah itu prioritas dan lain sebagainya. Nah, saya mau tambahkan satu prioritas lagi dalam hidupmu. Melayani. Melayani Tuhan itu panggilan seumur hidup. Melayani Tuhan itu bukan untuk coba-coba, bukan untuk eksis, bukan untuk dilihat. Melayani itu adalah panggilan seumur hidupmu karena kamu cinta Tuhan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kamu katakan, oh ya saya cinta Tuhan kok. Oke, ayo prioritaskan melayani jadi panggilan hidupmu. Amin. Coba kita buka di Alkitab dulu. Ya, mungkin ada yang beberapa dari kita yang, aduh aku ragu nih melayani karena aku tidak mampu, karena aku tidak layak dan lain sebagainya. Coba kita lihat Alkitab, apa kata Alkitab tentang melayani. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang apa? Dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ternyata kita ini sudah Tuhan sediakan dengan karunia-karunia untuk melayani. Jadi seharusnya kita ini tidak punya alasan untuk menunda melayani. Aduh aku gak mampu. Tuhan aja sudah menjanjikan, bahkan Tuhan sudah berikan setiap orang karunia untuk bisa melayani. Jadi setiap kita hari ini seharusnya tidak bisa punya alasan yang terlalu besar untuk menolak untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab sudah mencatatkan bahwa setiap kita ini seharusnya sudah punya karunia untuk bisa melayani. Kita di masa muda ini, kalau kita misalnya lihat di sosial media gitu ya, antara orang anak kecil, remaja, dewasa dan lansia. Misalnya ada tiga hal gitu ya, tenaga, apa yang paling dipunyai oleh masing-masing fase usia ini, dari antara tenaga, kekayaan dan waktu. Ya, kalau anak muda itu paling banyak apa? Satu, tenaga, benar?
Tenaga kita masih banyak. Lalu yang kedua ya baru waktu. Terakhir baru kekayaan. Nah, hal yang pertama ini soal tenaga. Di masa muda kita tenaga kita itu masih banyak. Nah, pertanyaannya hari ini tenagamu mau kamu salurkan kemana? Kamu mau menyalurkan kepada hal-hal yang hanya menyenangkan hatimu? Atau kamu ingin menyalurkan tenagamu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Itu big difference. Itu perbedaan yang sangat besar. Mau menyenangkan hatimu atau menyenangkan hati Tuhan? Itu ditentukan kapan? Masa muda. Jangan bilang, wah nanti aja lah melayani Tuhan. Kan waktuku masih panjang, kan waktuku masih nanti. Ya aku kan cuma bisa datang ke gereja dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kita sedang lakukan adalah kita sedang menunda pekerjaan Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dalam hidup kita. Hari ini setiap kita pasti rindu mujizat. Amin, dalam kehidupan kita. Mungkin itu perubahan, mungkin itu sesuatu yang mungkin kita sudah gak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma berdoa, Tuhan kasih mujizat dalam hidupku. Tahu gak apa yang membuat akhirnya mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam hidupmu? Ketika kamu akhirnya menunda apa yang menjadi ketaatanmu. Tuhan itu tidak bisa. Ada beberapa orang yang Tuhan memang sediakan dengan mujizat. Kalau misalnya orang itu yang sudah terkapar dan sebagai very hopeless gitu ya, dan sebagainya. Tapi sering kali, dan itu sering terjadi di gereja kita juga, ada orang-orang yang di kondisi titik terendahnya, dia tetap melayani Tuhan. Justru Tuhan kasih mujizat yang bahkan orang itu tidak bayangkan. Makanya di tahun ini temanya adalah Great Shift and Miracles. Pergeseran yang besar dan mujizat. Menurut saya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Pergeseran yang hebat bisa berbicara tentang apapun, masalah dalam hidupmu, ya, lalu challenge, tantangan yang akan kamu hadapi, perubahan-perubahan yang nggak nyaman yang terjadi dalam hidupmu. Ya, pergeseran hebat yang terjadi apapun itu. Asalkan gini, kalau kita pilih untuk taat, kita pilih untuk komitmen, kita pilih untuk tetap melayani Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Ya. Perubahan besar yang terjadi, tantangan besar yang kamu hadapi, itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Makanya hari ini pilihlah untuk tetap terus melayani Tuhan. Satu hari saya pernah melayani di Kalimantan juga, di Pontianak. Waktu itu saya pertama kali khotbah. Ini saya sharing pelayanan saya juga. Waktu itu pertama kali saya melayani di Pontianak, saya berkhotbah. Saya sebelumnya tidak pernah berkhotbah di hall yang gede gitu ya. Saya biasa dulu saya masih CGL, saya masih khotbah ya 5-6 orang gitu ya. Tiba-tiba waktu itu mau nggak khotbah di AOG Pontianak gitu ya. Ya saya takut sih, maksudnya kayak aduh bisa nggak ya. Ya udahlah coba aja dulu gitu ya. Waktu itu saya masih ingat, hari ini saya cuma 3 lembar gitu ya. Waktu itu saya 7-8 lembar. Jadi kayak saya mau skripsi kayak gede banget, numpuk gitu. Ya, semasa saya persiapan gitu ya, saya deg-degan terus. Waktu itu saya masih ingat siangnya saya diajak makan dulu gitu ya, makan nasi dan segala macam. Saya nggak makan. Saya nggak bisa karena saya mau persiapan. Saya pegang terus kertas saya sepanjang makan siang itu. Saya baca terus. Tapi yang saya baca cuman putih-putih ya dong. Ininya nggak kebaca. Saya nggak tahu baca apa juga nggak nangkep. Sampai momennya, inilah waktunya. Jadi saya berkhotbah. Saya naik ke atas panggung. Sudah semuanya saya rasakan hadirat Tuhan. Saya juga khotbah lancar. Puji Tuhan. Saya disertai Tuhan dalam khotbah saya. Saya khotbah dengan berani, lalu di terakhirnya saya waktu itu mau altar call. Saya mau menantang AOG Pontianak waktu itu. Lalu inilah worst nightmare yang terjadi dalam saya. Jadi semua itu lancar dari awal sampai akhir tuh lancar, puji Tuhan. Nah, di waktu mau altar call, nah itu dia momen yang mulai membuat saya goyah. Yaitu ada ketika begini. Saya ini nggak bisa nyanyi, gitu ya. Saya nggak bisa nyanyi. Lalu saya ngomong panjang untuk
untuk supaya membangun suasana. Lalu saya kasih kode begini. Begini, WL-nya waktu itu tidak nyanyi. Gitu ya. Saya, kok gak nyanyi gitu kan. Saya, apa ya. Saya yang penting nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Gitu kan. Haleluya. Terus saya kasih tanda lagi, kode lagi begini. Diam aja, keyboard aja yang main kayak haleluya. Untuk mengisi kekosongan kan. Haleluya. Saya mulai mati gaya ya. Ngomong udah panjang lebar, nggak nyanyi-nyanyi, harus ngomong apa lagi kan. Haleluya. Sampai terakhir begini, nggak ada. Saya noleh begini kan, WL-nya ternyata lagi tutup mata. Nyembah juga. Loh, saya ditinggal. Gitu kan, saya balik begini. Haleluya. Saya nggak bisa nyanyi lagi, gimana ya? Itu ada gembala lokalnya mulai panik. Ini kok gak nyanyi-nyanyi, ayo nyanyi. Akhirnya karena WL-nya waktu itu gak lihat, saya hajar aja, saya nyanyi aja. Waktu itu saya nyanyi lagu Mengalir Sekarang. Kan awalnya Roh Kudus kau hadir di sini. Saya gak tahu chordnya itu di mana. Saya tabak Roh Kudus. Waduh, udah lewat itu habis itu. Wah, kayak seakan-akan hilang. Kayak yang dari awal sudah sempurna sampai akhir tiba-tiba gara-gara falesnya saya itu kayak hilang aja tiba-tiba suasananya. Saya nyanyi aja. Tiba-tiba saya diintimidasi. Di tengah-tengah di panggung. Diintimidasi. Jadi jangan salah ya. Maksudnya ketika kita berkhotbah kita juga bisa diintimidasi. Saya diintimidasi waktu itu. Saya nyanyi segala macam, waktu saya nantang. Tiba-tiba iblis intimidasi dalam hati saya. Cuma nanya gini, kalau nggak ada yang maju gimana? Nah itu bagi seorang pengkhotbah itu kadang itu mental taruhannya. Itu kuat-kuatan mana kita sama intimidasi itu? Ya, kalau nggak ada yang maju gimana? Aduh. Saya diam aja, saya tetap nyanyi. Tiba-tiba iblis intimidasi begitu terus. Dari sekian lama kamu persiapan, dari khotbah kamu sudah lancar, ministry time-mu atau momenmu menyembah terakhir ini malah kacau. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau teringat akan khotbahmu dan lain sebagainya? Saya terintimidasi di situ. Saya mikir, aduh, saya nggak mengizinkan untuk mengeluh sih. Saya cuman tenang, saya nggak merespon apa-apa dulu. Lalu iblis coba intimidasi, percuma kamu khotbah. Kalau nggak ada yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalau nggak ada yang meresponi, ya hari ini khotbahmu percuma. Lalu saya diam aja. Saya tahu iblis waktu itu mencoba untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Iblis itu coba untuk menahan saya supaya Tuhan tuh nggak bisa bekerja di tengah-tengah saya melayani Tuhan. Ketika saya diam, saya bereskan dulu pikiran dan hati saya. Saya bilang enggak. Saya memutuskan untuk enggak, aku percaya bahwa Tuhan menyertai. Lalu saya usir setiap intimidasi, lalu saya lega. Lalu saya suruh angkat tangan yang hari ini ingin terima Tuhan. Jadi, angkat tanganmu. Ketika saya suruh angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan. Semua sudah terima Tuhan. Ya baiklah, baguslah. Waktu itu saya bukan terima Tuhan, menunda ketaatan. Hari ini kalau kamu tahu kamu menunda ketaatan, angkat tanganmu. Gak ada yang angkat tangan. Tadi saya udah diintimidasi gitu kan. Saya ya takut-takut, kok gak ada. Terus saya bilang, saya masih tunggu. Sampai ada satu orang di tengah, dia angkat tangan. Jadi kondisi di panggung itu lightingnya sangat keras gitu ya. Sampai saya tuh gak bisa terlalu lihat jemaat. Jadi saya agak-agak burem. Ini ada angkat tangan apa enggak? Gitu. Sampai satu orang di tengah angkat tangan. Gitu. Oke, saya tiba-tiba dapat satu keyakinan. Yang penting begini, berarti khotbah saya tuh pas untuk dia hari ini. Yang penting dia hari ini kembali dengan Tuhan. Oke, dia sudah angkat tangan, maju ke depan. Wah, ketika saya bilang maju ke depan, yang saya kaget adalah hampir 90% tuh maju semua. Jadi ternyata di tengah-tengah lighting yang begitu keras, ternyata semuanya itu angkat tangan, saya nggak kelihatan. Saya pikir mungkin Tuhan sengaja untuk melatih iman saya, supaya tidak mendengarkan setan tapi percaya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Akhirnya Tuhan menyertai. Coba waktu itu kalau saya dengarkan intimidasi iblis, mungkin hari itu saya nggak jadi altar call. Dan bisa jadi hari itu orang-orang tidak mau mendeklarasikan hatinya kembali kepada Tuhan. Bisa jadi.
Di dalam komitmenmu pasti akan banyak tantangan intimidasi iblis. Tapi satu yang harus ingat, Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan selalu ada bersama denganmu, Tuhan selalu menggandengmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kalau iblis selalu mengintimidasimu, ini ciri-cirinya begini. Kalau iblis mulai mengintimidasimu, itu sebenarnya setelah itu akan ada perkara mujizat, ada perkara hebat yang Tuhan akan kerjakan. Makanya iblis intimidasi kamu. Bener gak? Kalau gak ada perkara hebat, ya sudah. Ya iblis cuma biarkan kamu hidup dalam dosa aja, jatuh aja terus dan lain sebagainya. Akan goda kamu, tapi beda dengan intimidasi. Intimidasi itu selalu datang kepada kita ketika mau terjadi sebuah perkara yang hebat. Makanya jaga hati ketika kita diintimidasi dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihlah untuk terus dengar-dengaran dengan Tuhan, karena setelah itu akan terjadi perkara mujizat yang luar biasa. Amin. Amin. Yang terakhir, komitmen yang harus kita bangun di tahun ini. Yang ketiga, tertanam lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi. Secara cepat saja, tertanam lebih dalam itu bukan ngomongin soal kehadiran saja, tapi keterlibatan. Menjadi tertanam itu tidak berhenti hanya sekedar kalian datang. Tapi ya bukan berarti ini, wah kalian datang percuma. Enggak, tetap dihargai. Saya menghargai kalian ini menyempatkan waktu ke gereja. Tapi kalau mau untuk jadi tertanam, tidak bisa berhenti hanya hadir saja, tapi terlibat. Makanya saya mendorong untuk teman-teman yang sudah ikut CG, ayo terlibat. Terlibat dalam CG, bantulah di CG-mu. Kamu bisa bantu apa, melayani apa, menyediakan apa, bantu di situ. Karena itu bukti Anda mau tertanam. Ingat, tertanam itu bukan kehadiran tapi keterlibatan. Ayo pilih untuk tertanam, itu komitmen kita. Kalau tahun lalu kita mungkin ya sudah sekedar hadir saja, kita datang, kita ikut CG, kita off lagi, kita datang ke gereja tapi kita off lagi. Ayo tahun ini kita pilih komitmen, aku mau tertanam. Otomatis aku mau terlibat dalam gereja, dalam CG. Ketika saya datang ke sini, kerinduan saya besar juga untuk terutama teens Samarinda. Anda lihat kursi-kursi kosong ini? Ya masih banyak sekali. Ya. Sekolah di Samarinda banyak. Betul ya. Bahkan sempat ke sekolah-sekolah. Ya sempat ke sekolah-sekolah juga. Gitu ya. Pelayanan terus kita lakukan. Tapi begini, kalau kita nggak memilih untuk tertanam, maka prosesnya untuk menggenapi semua kursi-kursi ini akan semakin lama. Kalau apa? Kalau nggak ada orang yang mau terlibat. Kalau kamu mau dipakai Tuhan besar, kamu mau komitmen, aku mau dipakai Tuhan. Tertanammu jangan sampai berhenti di hadir, tapi terlibatlah, melayanilah. Kalau Anda mau bertumbuh lebih tinggi, maka pastikan dirimu tertanam dulu lebih dalam. Karena kalau kamu tertanam dan terlibat sungguh-sungguh, maka pertumbuhan itu adalah sebuah kepastian. Saya ulangi. Semakin kita tertanam dan terlibat lebih sungguh, maka pertumbuhan adalah sebuah kepastian. Kalau hari ini kita mau bertumbuh, pastikan dirimu tertanam dulu. Jangan harapkan, oh aku mau bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kamu gak pernah komit. Gak akan terjadi. Pertumbuhan itu tidak bisa terjadi instan tanpa kamu tertanam dulu. Makanya saya lebih banyak fokus untuk mendorong kita sama-sama, ayo ikut join di Connect Group. Karena khususnya di anak muda, pergaulanmu itu sangat menentukan bagaimana kamu mengenal Tuhan. Di sosial media itu banyak video-video gitu ya, menjelaskan soal Alkitab. Yang menurut saya kadang salah. Dan kadang ya tidak penting untuk kita lihat. Ada satu video menjelaskan soal bentuk malaikat, ada yang tahu? Bentuk malaikat gitu ya. Kadang itu bisa mispersepsi buat orang, oh ternyata malaikat seperti ini ya, oh dan sebagainya. Ya kadang-kadang pengertian kita terhadap Alkitab jadi melenceng. Karena kita taunya dari sosial media. Dan lain sebagainya. Ya ada yang lain selain malaikat dan lain sebagainya. Pengenalan kita jadi salah. Malah kita percaya sosial media daripada kita percaya gereja. Itu salah, kebalik. Kalau hari ini kita mau menjadi seseorang yang dewasa
di dalam Tuhan, kita mau bertumbuh, maka pastikan pengenalanmu akan Tuhan itu dari sumber yang tepat. Tertanam itu butuh sumber yang tepat. Makanya di Yohanes 15 ayat 5, Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah sumber yang paling benar. Dan di mana Yesus berada, maka pasti kita akan bertumbuh. Dan Yesus ada di gereja ini. Amin. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus ada di sini, maka jangan jauhi dirimu dari tempat ini. Maka ayo join, tertanam, terlibat, bertumbuh. Kadang mungkin ada yang berpikir bahwa, aduh, makan waktu pelayanan itu, buang-buang waktu. Aduh, aku harusnya bisa begini, aku harus bisa begini, tapi aku harus buang-buang waktu, harus berkorban. Ya, saya mau ingatkan bahwa apa yang hari ini kita lakukan, kalau hari ini kita memilih untuk melayani, mungkin bisa jadi ada pengorbanannya. Tapi itu tidak merugikan. Saya ulangi sekali lagi, pelayanan itu butuh pengorbanan, tapi itu tidak merugikan. Tidak pernah sekalipun pelayanan itu merugikan kita. Justru kita inilah yang butuh melayani. Melayani entah dimanapun itu, melayani di gereja, dari bagian ya mungkin dari musik, multimedia dan lain sebagainya. Ataupun bahkan melayani di CG. Pilihlah untuk tertanam lebih dalam. Di dalam CG itu kita bisa diarahkan. Pengenalanmu akan Tuhan gak jadi salah. Kalau ketika kamu punya problem, punya masalah, please dengarkanlah pemimpinmu. Siapapun itu. Kalau kamu merasa pemimpinku ini gak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Mungkin ada yang meremehkan pemimpinnya karena gak terlalu tahu kehidupan kita. Pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu pilihan Tuhan. Ingat, Tuhan itu memang sudah merencanakan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang Tuhan taruh atas hidupmu itu berarti orang yang benar, orang yang tepat. Tuhan tidak akan pernah memilih orang yang salah dalam kehidupanmu. Oleh karena itu ketika kita punya masalah, jangan jauh lari dari gereja, dari CG. Melekatlah, tertanamlah lebih dalam. Otomatis setelah itu kita akan bisa bertumbuh lebih tinggi. Dan Tuhan bisa memakai hidup kita. Amin. Amin. Belajar sesuatu hari ini. Ya, ada 3 poin sebagai penutup. 3 komitmen yang harus kita bangun sama-sama. Pertama, apa? Kehausan akan Tuhan harus bertambah. Yang kedua, melayani menjadi prioritas hidup. Yang ketiga adalah tertanam lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi. Saya percaya ketika kita melakukan komitmen ini, kita bersungguh-sungguh menjadi taat di hadapan Tuhan. Justru disitulah pintu mujizat dan penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang percaya bisa kasih tepuk tangan untuk Allah kita.